Halo Sobat Cerita, kembali lagi bersama saya Lucky, Saya Aida di podcast Ruang Cerita. Kali ini kita akan membahas apa Kak Aida? Kali ini kita akan membahas UGM cabang Magelang. UGM Cabang Magelang ya? Nah, kita sekarang sudah mengundang dua bintang tamu yang sangat spesial nih, Siapa aja itu? Kak Fia dan Kak Najwa. Nah, mereka ini mengetahui tentang sejarah UGM cabang Magelang nih, Kak. Berarti narasumber kita kali ini itu dua narasumber spesial ya Kak? Iya. Halo Kak Fia. Hai, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Kalau Kak Najwa gimana nih? Baik juga dong Kak. Oke. Baik Kak, bisa dijelaskan kepada kami di mana lokasi atau letak persisnya dari UGM Cabang Magelang ini Kak? Jadi, lokasi persisnya UGM Cabang Magelang itu berada di Kompleks Ekskaresidenan Kedu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Magelang, Kak. Oke. Terus awal mula terbentuknya UGM cabang Magelang ini gimana nih Kak? Bisa diceritakan Kak? Nah, jadi keberadaan UGM Cabang Magelang ini tuh bermula dari terbentuknya kampus di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Magelang atau PTM pada tahun 1962. Nah, yayasan ini itu dipimpin oleh pejabat pemerintahan di lingkungan Kabupaten dan Kota Madya Magelang, baik dari sipil maupun dari militer. Seperti itu. Berarti UGM Cabang Magelang itu tepatnya tidak berada di Yogyakarta sana ya Kak, tapi mah di Magelang? Iya, Kak, kan namanya Cabang Magelang. Seperti itu. Terus tujuan dari dibangunnya PTM atau Perguruan Tinggi Magelang itu apa Kak? Tujuannya tentunya untuk memajukan pendidikan di daerah Magelang, Kak. Nah, tapi selain itu juga ada tujuan politisnya, yaitu untuk mengimbangi usaha Partai Komunis Indonesia atau PKI yang waktu itu tuh udah mendirikan Universitas Rakyat Borobudur atau UNRA. Nah, jadi UNRA itu rencananya mau dijadikan tempat pendidikan bagi calon kader PKI. Jadi UGM cabang Magelang ini untuk mengimbangi UNRA gitu? Iya, tepat sekali. Nah Kak, kan tadi diceritakan PTM itu bekerja sama dengan UGM. Nah, berarti PTM itu yang awalnya swasta berubah menjadi negeri dong? Iya, menurut ini SK Menteri tahun 1963, perguruan tinggi tersebut berubah status menjadi perguruan tinggi negeri dengan nama UGM Cabang Magelang, Kak. Nah, tapi ada yang unik nih. Jadi surat keputusan tersebut tuh menyebutkan bahwa status negeri itu hanya pada bidang akademisnya saja. Sedangkan pada bidang administrasi, personil, dan keuangan tetap menjadi tanggung jawab yayasan dari PTM. Tapi untuk kualitasnya gimana nih Kak? Apakah sama dengan UGM Jogja? Iya Kak, sama, karena dosen yang mengajar di UGM Cabang Magelang itu merupakan dosen UGM yang ada di Yogyakarta, didatangkan langsung. Berarti ngelaju dari Jogja? Iya Kak. Terus di fakultas UGM waktu itu berapa nih Kak fakultasnya? Iya kan baru awal mulai ya Kak? Nah, iya Kak, jadi pada awal berdirinya UGM Cabang Magelang ini, UGM itu memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Namun, pada 1964, mereka membuka fakultas baru, yaitu Teknik Bagian Sipil. Terus untuk bangunannya gimana nih Kak? Luasnya, terus ada berapa kelas gitu Kak? Nah, jadi bangunan UGM itu memiliki luas 600 meter persegi dengan 9 ruangan dan 3 kamar mandi di dalamnya, Kak. Nah Kak, berarti untuk UGM Cabang Magelang itu sekarang sudah tutup kan? Iya. Nah, itu tutupnya itu kapan dan kenapa Kak? Bisa dijelaskan? Baik, jadi UGM Cabang Magelang ini ditutup pada tanggal 12 Agustus 1978. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, UGM Cabang Magelang ini berdiri ada alasan politis. Nah, jadi karena pada saat itu PKI itu sudah mulai runtuh pada 1965 ya. Jadi PKI itu kan sudah mulai runtuh ya. Nah, jadi kampus UGM ini juga kehilangan semangat untuk mengembangkan fakultasnya di Magelang. Iya, di Magelang ini. Jadi pada tahun 78 ini Magelang itu udah resmi ditutup. Jadi cuma sekitar 14 sampai 15 tahun beroperasi. Iya, kegiatan perkuliahan langsung dialihkan ke kampus utama, Kak. Jadi selama UGM beroperasi nih, ada berapa mahasiswa yang bersekolah di situ?
Nah, jadi berdasarkan yang saya baca dari arsip UGM itu ada sekitar 1.855 mahasiswa yang pernah terdaftar di UGM cabang Magelang ini. Tapi setelah ditutup langsung dipindahkan ke Iya, jadi Iya. setelah UGM cabang Magelang ini ditutup, seluruh kegiatan mahasiswa itu sudah dipindahkan ke pusat, yaitu di Yogyakarta. oke. Nah, Kak, kan udah ditutup itu UGM cabang Magelang. Nah, selanjutnya itu dibuat untuk apa, Kak? Nah, jadi setelah gedung UGM cabang Magelang ini tidak digunakan lagi, gedung ini tuh sempat dipinjam oleh Akademi Farming Magelang yang masih berada di bawah Yayasan PTM. Kemudian sekitar tahun 1986, gedung ini tuh sempat dipinjam menjadi ruang laboratorium oleh Universitas Tidar. Sebelum Universitas Tidar itu mempunyai gedung untuk laboratorium. Kemudian sekitar 1990, gedung UGM cabang Magelang itu sempat digunakan sebagai rumah dinas oleh pejabat Magelang selama 2 periode. Kemudian setelah itu tuh gedung tersebut sudah tidak dipakai lagi. Terus untuk kepemilikannya sekarang milik siapa itu, Kak? Nah, jadi pada tahun 2017, gedung UGM cabang Magelang itu telah diserahkan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kak. Dengan harapan gedung tersebut itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang sekitar. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya. Nah, kondisinya sekarang itu seperti apa, Kak? Ya kan udah terbengkalai itu. Nah, kondisi saat ini bangunan bekas UGM itu kurang terawat, Kak. Jadi kondisinya itu tembok-tembok itu sudah tercoreng-coreng, rumput-rumput sudah tinggi, plafonnya tuh sudah pada runtuh, seperti itu. Oh iya, Kak, tadi kan diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, kenapa itu tidak dialihfungsikan saja menjadi sesuatu apa gitu? Ya. Nah, jadi kemarin saya dan Kak Najwa itu sempat melakukan wawancara di Museum Diponegoro. Nah, di Museum Diponegoro itu terdapat Bapak Sunario yang menjelaskan bahwa gedung bekas UGM itu sempat ingin dijadikan Universitas Bahasa Inggris se-Indonesia. Dan sempat juga ingin dijadikan kafe. Namun hal tersebut belum terrealisasi karena beberapa alasan dan membutuhkan izin dari 3 pihak, yaitu pihak UGM, Pemprov Jateng, dan Museum BPKRI. Seperti itu ya, Kak. Sekarang kan udah ditutup ya, Kak. Sekarang akses masuknya itu lewat mana, Kak? Iya. Nah, kan gedung UGM cabang Magelang ini kan berdekatan dengan Museum Diponegoro. Iya. Nah, jadi ketika kita ingin mengunjungi gedung tersebut, kita tuh harus melewati Museum BPKRI terlebih dahulu. Karena saat ini pengelolaan gedung UGM itu dibantu oleh pihak Museum BPKRI. Terus sempat dibersihkan nggak itu, Kak? Karena kan udah terbengkalai itu ya. Iya. Nah, jadi memang pada waktu itu tuh sempat dibersihkan oleh alumni mahasiswa UGM, Kak. Namun setelah itu terbengkalai lagi. Seperti itu. Nah, Kak, yang saya lihat dari media-media sosial itu di UGM cabang Magelang itu ada tugunya, Kak. Nah, itu Iya. apa, Kak? Ya tugunya itu kayak malah saya lihat itu lebih bagus daripada betul bangunannya. Nah, jadi memang di dekat UGM cabang Magelang itu ada monumennya, Kak. Nah, dibangunnya itu dalam rangka mengenang keberadaan UGM cabang Magelang. Nah, yang meresmikan itu Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yaitu Mardianto dan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi. Diresmikannya itu pada tanggal 14 April 2007, Kak. Oh, berarti masih baru ya? Iya, lebih baru daripada bangunan UGM-nya. Ya, pantesan terlihat masih bagus gitu ya. Beda jauh gitu. Oh iya, Kak. Kan ini sudah terbengkalai, Kak. Ya. Ada cerita mistisnya tidak? Iya, biasanya kalau terbengkalai itu pasti ada penunggu-penunggunya nih. Iya. Nah, jadi konon katanya nih ya, ada bekas kuburan di kampus UGM cabang Magelang ini. Ih, takut banget nih. Namun tapi belum tahu posisi yang sebenarnya itu di mana ya, karena bangunan ini kan juga sudah tertutup ya oleh Iya. bangunan. Nah, terus katanya juga ini tuh bekas kantor pemerintah Hindia Belanda. Wah, serem banget ya. Iya, ngeri juga ya ternyata. Ya, India Belanda itu kan terkenal dengan kejam. Iya, jadi kita kan tragis tidak gitu tahu ya, Kak, Iya, apa kita yang kan tidak pernah tahu dulunya terjadi. Iya, pernah terjadi apa gitu di Gitu. sana. Pantesan rasanya tuh kayak mistis gitu kalau Iya. lihat bangunannya, lihat suasananya kayak Agak serem gitu ngeri. ya. Iya. Iya. Kakaknya kalau mau uji nyali juga boleh ke Iya, sana, bisa ke Kak. sana sih. Emang pernah ada Kak yang uji nyali? Iya, pernah ada nggak? Pernah. Iya, Kak, pernah pada
tentunya pada waktu malam hari di bagian kamar mandi belakang itu Kak. Kamar mandi bagian pojok itu Iya, kan ada 3. Nah, itu Pantesan tuh pojok Iya. belakang serem lagi. Kamar mandi lagi. Iya, wah. dan juga ada kayak sumur yang emang Tidak terpakai gitu Iya. Kak. Oh, pantesan. tapi sumurnya udah tertutup sama tanah gitu. Mungkin karena supaya tidak membahayakan Iya. ya. Nah, jadi yang menambah seram juga itu tembok-temboknya tuh udah banyak coretan-coretan. Jadi tambah kesan mistisnya gitu Iya, ya. bener banget. Terus siapa itu yang mencoret-coret kira-kira itu, Kak? Iya, Kak. itu tuh Dicoret-coret sama anak-anak sekitar sana Kak. ya karena kebetulan juga lokasinya dekat dengan sekolahan. Pantes aja. Nah, jadi di ruangan itu tuh ada satu ruangan yang emang kan udah coret-coret tuh. Nah, Iya. itu juga sebagai mereka tempat buat main skateboard itu loh. Oh, jadi ada tempatnya buat kit-buatan mereka gitu. Iya. Jadi anak-anak kan suka ya ke dalam gitu. Berarti selain buat coret-coretan, mereka juga main skateboard gitu. Iya. Jadi kemarin pada saat saya dan Kak Najwa itu melakukan wawancara, Ya. kita tuh bertemu dan dengan salah satu siswa yang membolos di ruangan tersebut. Oh. Loh Kak, bukannya tadi udah dijelaskan ya kalau UGM Cabang Magelang itu berdekatan sama Museum BPKRI. Nah, otomatis kan penjagaannya ketat ya Kak. Kok bisa untuk siswa membolos itu bagaimana? Nah, jadi di bagian belakangnya itu ada gerbangnya Kak, gerbang untuk masuk. Orang-orang kan ada di situ kan ada lapangan Iya. tenis. Iya. Nah, itu tuh biasanya kan dibuat tenis. Nah, mungkin pada saat itu siswa-siswa tuh pada masuk ke ruangan-ruangan di UGM itu Kak. Oh, iya. Terus mereka melampiaskan mungkin emosi atau Iya. kreativitasnya di situ di tembok-tembok itu Iya, ya. pada saat karena pada waktu itu juga pada saat memang jam belajar gitu loh. Bolos. Berarti Iya. anak-anak nakal gitu ya. Iya. Harusnya kan tempat-tempat sejarah itu harusnya dilestarikan, Iya, dirawat. sekali. Dijaga dengan ketat gitu supaya tidak Hmm. dijadikan tempat-tempat yang tidak Negatif. baik ya. Betul. Negatif, betul. Oh, jadi tempat-tempat bersejarah itu seharusnya dilestarikan ya Kak Aida? Iya, harusnya dilestarikan ya sobat cerita. Dengan dibuat untuk hal-hal yang negatif. Iya, betul sekali. Harus dirawat, harus dijaga lah ya. Iya, apalagi kalau tempat-tempat bersejarah itu tempat-tempat yang sangat memiliki nilai-nilai yang berharga begitu. Iya. Ada sejarahnya panjang banget ya tadi ya Betul sejarahnya sekali. ya. Oke, gitu aja cerita dari podcast Ruang Cerita ini. Jadi untuk teman-teman sobat cerita yang mau mungkin melihat Iya. UGM ya bisa datang lah ya. Hmm, Terus terima kasih untuk Kak Najwa dan Kak Via yang sudah bersedia untuk datang dan bercerita, membagi cerita kepada kita semua tentang sejarah UGM Cabang Magelang. ini. Iya, sama-sama Sama-sama Kak. Kak. Kita juga senang banget ya Dapat dikasih kesempatan buat Aduh, berbagi pod- cerita ke sini. melewati podcast Ruang Cerita ini. ya sama-sama. Baik, itu saja podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Dadah.